Baik, perkenalkan, nama saya Yosep Sanga, kuliah di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Penjas Kesrek. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip perubahan. Yang pertama, prinsip perkembangan. Poin yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan pada setiap manusia akan disertai beberapa perubahan. Di antaranya, perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama, dan mendapatkan ciri baru. Yang kedua, pola perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan dapat diramalkan semasa kehidupan pra dan pasca lahir, dan hukuman rangkaian pengarahan ada dua jenis, yaitu hukuman Jebs-Chandler dan hukuman Pax-Modistal. Hukuman Jebs-Chandler merupakan arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala ke kaki. Hal ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi dimulai terjadi pada bagian kepala, kemudian badan, dan selanjutnya ke kaki. Hukuman proximodistal merupakan arah perkembangan bergerak dari yang dekat ke jauh dan keluar dari sumbu pusat tubuh yang menuju ke ujung-ujung. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dari belajar. Jadi, ciri perkembangan fisik dan mental sebagian berasal dari proses kematangan intrinsik dari ciri tersebut, dan sebagian berasal dari latihan dan usaha individu. Proses kematangan intrinsik adalah terbentuknya karakteristik secara potensial yang ada pada individu. Yang berasal dari warisan genetik individu. Yang berikut, fungsi fiogenetik, yaitu fungsi yang sesuai pada umumnya. Contohnya, merangkak, duduk, dan berjalan. Itu perkembangan berasal dari proses kematangan. Sedangkan fungsi onogenetik merupakan fungsi khas individu. Contohnya, berenang, melempar bola, naik sepeda, dan menulis. Poin yang berikut, yang keempat, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun perkembangan sama bagi semua orang, tetapi setiap orang mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Ada anak yang berkembang dengan cepat dan lancar, sebaiknya ada yang melonjak. Yang berikut, penelitian untuk mengamati perkembangan. Poin yang pertama, pendekatan cross-seksional merupakan penelitian yang dilakukan pada berbagai kelompok selama satu periode tertentu. Dia punya faktor yang pertama, keuntungan. Keuntungan yang pertama, menghemat waktu.
Keuntungan yang kedua, memberikan gambaran yang khas pada berbagai usia. Yang ketiga, relatif murah untuk dilaksanakan. Dan yang keempat, dapat dilaksanakan oleh seorang ahli. Dari keuntungan tersebut ada juga faktor yang mempengaruhi. Yang berikutnya adalah kerugian. Kerugian yang pertama, hanya memberikan gambaran proses perkembangan yang sifatnya kira-kira. Dan yang kedua, tidak mempertimbangkan variasi dalam kelompok usia. Dan yang keempat, tidak mempertimbangkan budaya atau perubahan lingkungan dengan lampauannya waktu. Poin yang kedua, pendekatan longitudinal. Penelitian dilakukan dengan mengamati ulang anak-anak yang sama pada beberapa interval atau waktu. Dia punya keuntungan, dapat menganalisis perkembangan setiap anak. Yang kedua, dapat meneliti kenaikan pertumbuhan. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menganalisis hubungan antara proses kematangan dan proses pengalaman. Dan yang keempat, memberikan kesempatan meneliti pengaruh budaya dan lingkungan atas perilaku dan kepribadian. Dan yang kerugiannya, yang pertama, umumnya membutuhkan penelitian tindak lanjut para ahli. Yang kedua, biaya yang tinggi untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga, data banyak dan tidak praktis untuk dipakai. Dan yang keempat, sulit untuk mempertahankan percontoh yang asli. Yang berikut, ada pun beberapa teori yang berkaitan dengan prinsip perkembangan. Teori perkembangan secara umumnya dikaji pada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang biologis dan psikologis. Perspektif biologis secara keterbentukan dan perkembangan bagian-bagian dan sistem tubuh dipelajari oleh perkembangan sel-sel yang membentuk dan mendukung hidup individu. Yang berikut, teori psikologi perkembangan yang menjadi acuan dalam studi perkembangan motorik. Yang pertama, teori kematangan oleh Arnold Gesell. Teori kematangan merupakan teori yang menekankan faktor keturunan sebagai penentu perkembangan. Faktor internal perkembangan penguasaan gerak tertentu tidak bisa dipercepat dengan program latihan sebelum perkembangan biologisnya. Dan yang kedua, teori keperilakuan oleh Ivan Pavlov, Skinner, dan Faston. Teori yang menekankan faktor lingkungan sebagai penentu perkembangan. Faktor eksternal. Individu dianggap pasif dan reaktif, artinya individu sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Karena individu reaktif, maka hubungan antara rangsangan dan respon dianggap sebagai unit-unit dasar perilaku manusia. Yang ketiga, teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Muncul dalam perkembangan teori perilaku, individu tidak sepenuhnya pasif dan relatif, melainkan ada hubungan timbal balik. Pengetahuan respons terhadap stimulus merupakan daya kuat yang mempengaruhi atau membentuk perilaku manusia. Contohnya, pelajar yang tidak sekedar mengamati model untuk kemudian menirukan perilakunya. Jadi, dia bisa meniru, mengamati perilaku oknum yang melakukannya, kemudian dia mengulangi kembali perilaku yang dilakukan seseorang tadi. Yang keempat, teori kognitif oleh Jean Piaget.
Teori kognitif merupakan teori yang menekankan interaksi individu dengan lingkungan sebagai penentu perkembangan. Ini teori kognitif yang mengandalkan interaksi individu dengan lingkungan, jadi mengandalkan lingkungan sebagai penentu proses perkembangan pada manusia. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam.